Ada satu bapak, anaknya bejat lah, nakal. Masuk penjara, dia bayar, tebus, keluar. 6 bulan lagi bikin salah, masuk penjara lagi, dia bayar, keluar lagi. Terus sampai uangnya habis. Bukan 2, 3, 5 kali, bukan. Terus-terusan kayak gitu. Nah, teman si bapak ini ngobrol. Anak lu bejat banget sih. Kalau anak gua buang tuh. Tahu gak bapaknya jawab gini, ya kalau dia anak kamu saya buang. Dia anak saya. Saya nangis saudara di pesawat. Ini bapak di dunia yang ada dosa begini. Gimana bapak lu di sorga lu bisa bilang jahat? Oke, minggu lalu saya diberkati dengan apa yang Risendo Maulani ajarkan buat kita. Nah, tentu kita dalam tema itu, tetap kita dalam tema besar tentang firman. Itu apa ya? Tebal banget, dalam banget, banyak, kaya banget hanya dengan satu itu aja saudara. Ya. Apa sih firman? Nah, jadi kalau kemarin saya pilih atau saya memang ambil satu kata apa yang Riz sampaikan mulai dari ketaatan. Nah, sekarang saudara taat karena apa? Karena kamu takut? Itu berarti kita salah. Kita taat karena kita mengenal dia, karena kita percaya dia. Itu beda sekali saudara. Saudara taat karena saudara mengasihi. Itu beda sekali. Tapi kalau kita taat karena kita takut. Ada yang salah dengan kita. Ada yang salah banget. Nah hari ini saya kasih judul firman Tuhan adalah iman Tuhan. Artinya gak mungkin gagal. Yang gagal saya. Saya mendengar, nah, tapi ada hal-hal yang saya bilang, saya terdistorsi dengan banyak hal. Tuhan gak bisa gagal. Gitu. Nah kita pelan-pelan, kita mulai dari kata taat itu ya. Gitu. Kerinduan saya sebagai bapa, sebagai tentu saya menjaga pengajaran, jangan ada yang, saudara jangan jadi korban dari pengajaran. Saya gak mau. Gitu. Nah, gambar kita rusak karena pengajaran yang merusak gitu. Ya, coba anak-anak kita, anak-anak saudara, cara kita besarkan mereka. Kamu sadar enggak sadar, waktu mereka dewasa, mereka masuk dalam pernikahan, mereka bawa memori dari rumah mereka yang kamu nggak sadar. Saya lihat anak saya mau pergi dengan teman-temannya. Dia titip anaknya sama temannya. Kita bereaksi. Lalu saya ingat, kamu juga dulu gitu. Demi nama pelayanan, atas nama semua, kamu titip anak kamu. Saya diam langsung. Ya, kenapa? Pengajaran. Layani Tuhan, nanti Tuhan urus anak lo. Sadis enggak kamu lihat? Kita korbankan mereka atas nama pelayanan. Situasi berdarah masa itu kan, saudara mesti tahu. Nah, nggak bisa dihapus. Sekarang saya nonton mereka buat itu. Dulu juga papa titip kita sama orang. Wow. Oke. Saya pertama yang harus berubah. Oke. Saya nggak mau kalian menjadi korban dari pengajaran juga. Kata taat berasal dari kata hupakoi, ya, gitu. Artinya mendengar dengan penuh perhatian.
Nggak ada ancaman di dalamnya. Dengan tanda kepatuhan dan penundukan. Sampai kamu mau begini, sampai kamu mau tunduk, kamu mau itu cuma karena satu. Kamu perlu kenal dia dulu. Siapa sih yang saya mau taat ini? Saya kayak apa sih orang? Pribadinya kayak apa sih? Nah, dalam perjanjian baru, ketaatan dengan iman dihubungkan bersama. Kamu nggak lihat kan yang kamu taat? Kamu nggak lihat kan? Tuhan itu roh. Nah, perlu punya satu pengalaman kok. Punya pengalaman berhubungan, berjumpa, kamu berdialog dengan dia. Sampai kamu milih untuk taat. Kamu bisa percaya seseorang untuk kamu mau ikut dia. Kalau enggak, ngapain ikut dia? Gitu. Nah, itu dia. Nah, iman kita pun didorong oleh satu kata yang namanya percaya. Nah, dasarnya percaya tadi itu yang saya bilang. Anda takut? Tapi kita korban dari banyak pengajaran. Karena kamu gak buat ini, Tuhan begini. Karena kamu gak buat ini, ya gitu. Hapus itu semuanya. Nggak ada. Nggak ada. Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Oke? Tangkap baik-baik. Nah, kita mentaati firman-Nya. Apa firman? Firman dari kata logion yang artinya gini. Satu ucapan yang keluar dari mulutnya. Artinya firman tidak bisa gagal. Saya yang gagal. Saudara yang gagal. Dalam meresponi, dalam menyikapi, dalam semuanya. Kalau saudara dan saya orang yang mentaati firman, saya jamin sebagai orang percaya kalau enggak Tuhannya juga gagal. Kamu tidak pernah kalah dalam segala lini dalam hidup ini. Bukan berarti enggak ada masalah, bukan. Kamu bisa melewatinya. Karena firman itu imannya dia. Kamu tidak punya iman, ingat. Iman itu pemberian. Kamu tidak punya. Kamu bisa lihat itu. Jadi waktu Tuhan menyatakan firman itu di dalam Tuhan tuh itu ada iman, ada kandungan itu di dalamnya. Itu sebabnya nggak heran kalau bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Waktu iman bekerja, saya nggak perlu tumpang tangan, kamu bisa sembuh di situ. Kamu bisa ngalamin perubahan tanpa saya harus undang. Siapa yang sakit nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Ini dia. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Nah, ini pernyataan dari pengalaman perjalanan yang tentu makan waktu. Seorang tukang ikan yang ditulis dicatat di Alkitab. Manusia biasa yang tidak terpelajar. Petrus. Bayangkan waktu Tuhan pilih murid untuk menyelamatkan dunia ini. Dengan kata lain gini, Tuhan pilih murid untuk menjadi penyambung lidahnya. Kan Tuhan roh. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara penyambung lidah Tuhan untuk dunia yang sedang sekarat ini. Nah, waktu kita salah ngomong, itu bukan dari lidahnya Tuhan, dari lidah kita. Makanya nggak jadi apa-apa. Gitu. Lihat itu. Lihat. Petrus ngomong gini. Jika ada orang yang berbicara. Jika ada orang. Ini nggak dikhususkan pengkhotbah, pendeta. Orang yang berbicara. Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kenapa? Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan. Artinya gini, dia menyampaikan imannya Tuhan, lalu kekuatan dia semuanya itu dianugerahkan. Nggak ada usaha kamu dan saya, nggak ada. Nggak ada.
Lihat itu. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi gini, kalian lihat, kemampuan Allah diberikan kepada setiap orang yang mau ya. Tuhan tidak pernah tanya kamu sanggup nggak? Dia nggak butuh kesanggupan kamu. Dia maha sanggup. Sebab itu dia selalu tanya, kamu mau nggak? Coba pikir, satu orang yang cuma tahu ikan dan perahu. Nggak ngerti semua budaya apapun, nggak ngerti. Bahasanya juga bahasa Arab. Disuruh nyelamatin dunia ini, kira-kira gitu. Bayangin. Dengan kata lain, Tuhan nggak butuh kamu punya CV. Tuhan nggak butuh. Dia cuma butuh kamu mau nggak? Waktu Petrus mau, bayangin, nggak ada satu filosofi dunia bisa menyaingi tukang ikan ini. Nggak ada. Tapi tercatat di Kisah Rasul, manusia biasa yang tidak terpelajar. Apa sih yang bikin dia mau taat? Mereka nggak punya literatur kayak kita sebanyak sekarang ini pada masa itu. Satu hal, mereka benar-benar kenal dia. Petrus sudah menyangkal dan mengutuk Yesus. Tapi kamu lihat waktu Yesus bangkit, Yesus nggak jitak-jitak kepalanya. Oke, baik, nggak ada penghakiman sedikit pun. Kamu bisa lihat itu cukup untuk mengubah seluruh keberadaan dia. Sampai waktu dia mati, dia memilih, saya nggak layak kayak Tuhan yang saya percayai itu. Balikin saya, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Apa yang bikin orang Kristen mula-mula mau taat? Takut? No. Mereka nggak pernah kecewa dengan Tuhan. Ini kenapa? Karena Tuhannya tidak nakutin. Karena Tuhannya tidak ancam-ancam. Dia udah disangkal, dihujat, dia masih datang bikin sarapan lagi buat Petrus. Bahkan pertanyaannya sampai diulang 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku Petrus? Petrus cuma bisa nangis. Karena dia ngerti, Tuhan, aduh saya mau ngomong apa? Saya udah nyangkal kamu. Kira-kira gitu ya. Gitu. Roma 3 ayat yang ketiga. Nah, ini bedanya jauh banget. Tadi tukang ikan, ini satu orang paling pandai. Farisinya Farisi. Ini pernyataan Paulus buat jemaat di Roma. Dia bilang gini. Jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, gimana? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Pelan-pelan. Tapi kan kita dengar pengajaran, karena kamu begini, Tuhan begini. Kita mau lebih hebat dari Paulus nih kelihatannya. Jadi saya sedang ngomong ini buat diri saya juga. Saudara, ini renungan saya di mana saya coba mundur puluhan tahun. Kita sekarang jemaat ini tahun ke-30 loh. Saya sedang mundur puluhan tahun ke belakang untuk lihat lagi apa sih yang saya ajarin dari dulu. Ya, memang dipimpin Roh Kudus, tapi kadang-kadang saya juga melawan dia dengan statement-statement yang banyak. Yang korban yang dengar kan, gitu. Jika ada di antara mereka yang tidak setia, ini Paulus sedang berhadapan dengan Yahudi semuanya. Waktu itu dia ngomong dengan mereka. Untuk jemaat di Roma. Dapatkah itu membatalkan ketidaksetiaan Allah? Nah, terjemahan King James bagus banget. Shall their unbelief make the faith of God? Bahasa Indonesia bilang ketidaksetiaan. Tapi King James bilang dapatkah itu membatalkan imannya Allah? Hanya karena kamu gak setia. Firman gak berubah. Saya yang gak dapat manfaatnya. Saya dan saudara yang gak dapat manfaatnya. Karena kita ragu-ragu, kita goyang.
Banyak hal kita ngomong Tuhan di luar untuk dapat kesan kamu orang baik. Tapi begitu kamu harus buat pilihan, keputusan, kamu geser Tuhan, kamu pakai cara kamu. Nanti udah gagal baru berdoa. Nah lihat ini, siapa yang salah? Tapi apakah terus Tuhan marah? Enggak, pendeta yang marah, Tuhan enggak. Kamu lihat itu. Wow. Lihat, apakah itu membatalkan? Lihat ayat 4. Sekali-kali tidak. Saudara, kita bacanya enak. Waktu Paulus ngomong itu, dia mau dilempar, tahu enggak? Karena dia sedang melawan orang-orang yang sedang taat dengan kemampuan mereka, berusaha untuk taat. Saya riset semua apa yang Farisi buat. Saya tentu literatur. Saya riset. Saudara, orang Farisi bukan cuma berpakaian. Bukan, cara jalan aja mesti benar. Nah, bayangin lo bisa. Gue mau tanya. Ini hukum. Satu salah gagal semua. Kamu bayangin. Tiba-tiba muncul Farisi ngomong yang berseberangan. Mereka marah lah. Yang bunuh Paulus itu Yahudi. Bukan orang kafir. Hanya karena kamu gimana sih? Kita sampai Jintan Selasi kita taat, tiba-tiba lu datang dengan kasih karunia. Apa nih? Coba lihat itu. Nah, bukankah sekarang begini juga kan? Begini juga. Sekali-kali tidak. Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Wow. Paulus sedang katakan bahwa ketidakpercayaan orang Yahudi tidak membuat firman Tuhan dan janji-janji Tuhan batal. Tidak. Gitu. Jadi saudara dan saya nggak ngalamin itu, Tuhan, apakah karena kamu berdosa Tuhan ikut nggak kudus? Enggak. Markus 7 ayat 13. Paling bagus kalau saudara mau baca seluruh pasal ini baru saudara lihat alasannya. Tapi saya langsung di ayat 13. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Jadi yang membatalkan semua janji firman Allah itu adat istiadat. Saudara dan saya sebagai orang Ambon, Maluku, kita paling tahu udah kalau ngomong adat sudah. Bahkan bisa jadi di atas firman. Paling tahu. Ya jangan marah juga kalau kamu nggak ngalamin. Bukan Tuhan benci, salah. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa, saya sudah berkali-kali bilang. Dia bukan punya sifat kasih, dia adalah kasih. Jadi hanya karena alasan kamu berdosa terus dia berhenti mengasihi kamu. Kalau itu cuma 5 menit, dia berhenti jadi Tuhan 5 menit. Saya yang berhenti menerima. Karena perbuatan saya. Keputusan-keputusan saya, pilihan-pilihan saya. Yaitu. Banyak hal lain seperti ini yang kamu lakukan. Ini perkataan Yesus dalam Markus. Kalau saudara baca dari depan, itu tentang orang-orang Farisi datang ke Yesus. Gimana sih murid-murid itu makan gak pakai cuci tangan katanya. Nah, bayangin. Gimana sih mereka seenaknya aja gini-gini. Wah, kamu bayangin. Nah, Yesus yang ngomong tadi ayat 13. Sebenarnya kalau kamu baca di ayat 9, Yesus berkata kepada mereka, sungguh pandai kamu mengenyampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Padahal kalau dilihat dari sisi etika, benar, masuk lu makan gak cuci tangan sih. Nah, kan kita gitu juga kan. Yesus bilang kamu menyampingkan firman Allah demi adat istiadat sendiri. Itu yang membatalkan. Kita membuat firman Tuhan batal melalui tradisi
kehidupan. Kita paling tahu itu. Ibrani 4 ayat yang kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Sama. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Isu ke depan apa aja terus saudara akan dengar, saudara akan menggelisahkan saudara. Saudara mau pegang apa? Atau kita nggak pegang Tuhan karena sudah terdistorsi yang saya bilang tadi. Tuhan juga marah-marah loh. Jadi gini, firman tidak menguntungkan siapapun yang nggak mempercayainya. Dia tersedia buat semua. Saudara, keselamatan bukan buat orang Kristen. Itu ayat dari sekolah minggu kamu udah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Semua manusia. Apapun dia. Yang penting dia manusia. Allah mengaruniakan anaknya mati bagi. Nah, cuman satu, keselamatan sudah tersedia. Bagaimana mereka selamat? Yohanes 3:14. Supaya barang siapa percaya. Cuman dikata itu. Makanya tugas kita amanat agung. Itu misi kita. Bayangin. Sudah. Tuhan mengasihi semua orang. Cuman satu. Kamu enggak. Karena kamu tidak menerimanya. Tidak percaya. Kalau enggak. Apa bedanya kita dengan yang lain? Wow. Jadi di satu itu aja, satu pribadi. Di luar itu makanya kita gagal. Saya mesti hati-hati dalam mempersiapkan pengajaran. Sekarang saya tahu, concern saya mesti pada pribadi itu. Tuhan Yesus. Saya ulang lagi tadi, ayat 4 tadi. Sekali-kali tidak. Bayangin. Sekali-kali tidak. Ini pertama kali dalam ayat ini 9 kali Paulus pakai ukapan sekali-kali tidak. Kalau saya bacain ayatnya panjang banget saudara. Dari Roma pasal 3 sampai Roma pasal 11 itu ada 9 kali. Paulus ulang terus sekali-kali tidak. Kata sekali-kali tidak dari kata meginomai. Kalau di bahasa Indonesia jadi gini. Dijauhilah kiranya itu. Jadi gini. Yang bilang Tuhan marah kan kita yang khotbah. Ngeri enggak? Dan itu tertanam sekali di dalam kita. Saudara bisa terima Yesus ampuni dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dosa masa depan yang lo belum buat. Kenapa kamu potong di tengah? Dia marah kamu karena gini. Yang lo belum buat udah dia ampunin. Oke, mundur. Kamu belum ada 2000 tahun lalu. Kamu gak tahu siapa mama kamu gak tahu keluargamu siapa, udah diampunin dosa. Berarti masa lalu kamu belum lahir, dosa masa depan kamu yang udah diampunin kan? Coba, kan gak masuk akal. Kalau masuk akal jalan aja sendiri. Gak usah pakai Tuhan. Kenapa kita mau bikin Tuhan selalu masuk akal? Saudara, saya ini ngomong ini, saya nangis berkali-kali. Dalam belajar 4 tahun cuma nangis saja. Cuman karena Tuhan saya salah ngajar. Kita sudah rusakin gambar Tuhan. Kalau saya mundur berapa tahun lalu, saya dengan istri kita ke Kanada. Di pesawat saya baca buku. Bukunya bilang gini, ada satu bapak, anaknya bejat lah, nakal. Masuk penjara, dia bayar, tebus keluar.
6 bulan lagi bikin salah, masuk penjara lagi, dia bayar, keluar lagi. Terus sampai uangnya habis. Bukan 2, 3, 5 kali, bukan. Terus-terusan kayak gitu. Nah, teman si bapak ini ngobrol. Anak lu bejat banget sih. Kalau anak gue buang tuh. Tahu gak bapaknya jawab gini, ya kalau dia anak kamu saya buang. Dia anak saya. Saya nangis saudara di pesawat. Ini bapak di dunia yang ada dosa begini. Gimana bapak lo di sorga lo bisa bilang jahat? Pengajaran yang bilang kamu buat kamu gitu. Jadi waktu kamu sedang buat salah, kamu sedang dalam dosa, langsung penghukuman, penghakiman datang. Mari saya kasih tahu. Uji apa yang saya bilang. Siapa yang menghakimi kamu? Tuhan? Musuh, si setan, sama diri kamu sendiri. Tapi kamu bilang Tuhan, itu musuh berhasil. Saya ke perjanjian lama, ini dari mana Daud dapat ini? Buat saya cuma pewahyuan aja. Gak mungkin. Dalam dosa Daud, manusia bilang paling keji lah, terserah. Ini pernyataan isi hatinya Daud. Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Ini omongan dia. Ini dialog dia dengan Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah. Menurut kasih setiamu. Dia gak mau pakai ukuran manusia. Menurut kamu deh Tuhan. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Tahirkanlah aku dari dosaku. Sebelum Daud berdosa, Daud melihat Tuhan beda. Waktu dia jatuh dalam dosa, dia melihat kekudusan Allah lebih jelas daripada sebelum dia jatuh. Kalau saya lihat renungan ini. Nah, inilah gambaran yang Paulus juga ambil karena dia ngajar orang-orang yang mereka semua pakai perjanjian lama kan. Paulus sedang jelaskan ini buat orang-orang Yahudi. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Wow, dari mana saudara lihat? Hari ini kita khotbahnya enak. Waktu Paulus berdiri di situ nggak gampang saudara. Dia sedang melawan arus, dia sedang melawan budaya, dia sedang melawan teologi. Semuanya dia sedang lawan. Nah lihat ayat 12. Apa itu? Kasih karunia Allah itu apa? 12 dia bilang ini. Mendidik kita. Bukan menghukum. Bukan. Mendidik kita. Didikan Tuhan hasil ini. Supaya kita meninggalkan kefasikan. Loh. Tuhan mendidik kita. Dia tahu. Dia gak mungkin gagal. Supaya kita meninggalkan kefasikan. Dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana. Adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nih, saya jelasin sebentar. Kalau saya bilang 3 dimensi, saya bagi nih. Pertama, Yesus datang, lahir, mati, bangkit. Itu dimensi pertama. Apa itu? Penebusan. Kamu ditebus semuanya. Kamu gak bisa. Gak ada satupun syarat kamu. Hukum Taurat benar tapi kamu gak bisa melakukannya. Saya sudah bilang. 600 lebih hukum. 1 salah gagal semua. Gak ada yang memenuhi syarat. Nah Yesus yang melakukan hukum Taurat untuk kamu dan saya. Kita masih berdebat. Kamu masih pikir kamu bisa. Itu yang saya bilang. Spirit musuh itu terus masuk di dalam kamu. Setan berusaha terus. Supaya waktu kamu nanti gak bisa. Tuh kan. Gak bisa loh. Makanya puasa lagi. Nah, kita
kamu dengar firman, tapi pertanyaan saya gini, apakah firman dapat tempat di dalam kamu? Buktinya gampang banget bahwa dia gak dapat tempat, kekhawatiran menguasai kamu. Berarti firman gak dapat tempat, kekhawatiran yang mencekik firman itu. Tapi kamu bilang, saya udah ibadah kok tadi, terserah lah mau ibadah berapa jam kayak. Selama kekhawatiran menguasai kamu, firman gak dapat tempat. Karena firman gak dapat tempat, imannya Tuhan gak masuk di dalam kamu. Lihat itu. Oke, ini dimensi pertama, penembusan. Dimensi kedua apa? Dia bilang mendidik. Habis Tuhan tebus kamu masuk dalam di mana Tuhan mendidik kamu. Mendidik itu apa? Mendewasakan kita. Kenapa mendewasakan? Karena kita mesti sampai ke sana. Apa tujuan akhir kamu? Menikah. Syarat orang menikah dewasa. Nah, Tuhan mendidik, bukan nakutin. Bukan ngancam-ngancam jitak-jitak. Lihat, dia mendidik. Dimensi pertama penebusan, di sini mendidik apa? Yang ketiga apa? Membawa kamu memenuhi semua rencana dia, masuk dalam kemuliaan. Gampang banget ya, yang gampang aja lu nggak percaya, di mana kasih yang susah. Yang gampang aja kamu nggak mau ikut. Tahu nggak? Gini nih saya bilang, tahu nggak? Begitu dosa masuk, logika kita cacat dalam segala hal. Itu aja manusia bisa ke bulan. Nah, itu logikanya udah cacat. Kasih karunia mendidik kita untuk menyangkal kefasikan, nafsu duniawi. Sebab itu semua pengajaran di luar Injil membuat beban keselamatan ada di pundak saudara. Kamu berusaha sendiri untuk selamat. Bisa enggak? Apa bedanya dengan yang lain? Mereka berusaha untuk selamat. Di luar Injil enggak ada juru selamat. Hanya Injil yang mengatakan kamu punya juru selamat. Karena kamu enggak kenal, kamu tukar juru selamat dengan proyek, dengan pernikahan, dengan cinta, dengan yang pasti nyelamatin kamu tukar. Itu kamu gak kenal, kamu memang beragama. Lihat itu. Nah, kata Injil dari kata evangelion, itu diterjemahkan Injil. 70 kali dalam perjanjian baru, dalam 74 ayat. Itu diulangi terus-terusan. Kalau diterjemahin genapnya, evangelion atau Injil atau kabar baik, itu satu istilah Yunani yang ada. Jadi Tuhan pakai istilah di zaman itu, tapi itu tidak pernah digunakan dalam zaman itu. Kenapa? Karena kabar baik atau evangelion itu gini, baik sampai nyaris terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Terlalu bagus. Apa benar Tuhan bisa ampun? Gitu kan, terlalu bagus. Karena kalau kamu salah begini, kamu datang Tuhan, saya ampunin semuanya. Masa sih? Nah itu roh-roh masa sih itu yang mesti usir. Wow. Terlalu baik. Makanya itu kan cuma perumpamaan. Kalau kamu lihat Lukas 15 itu kan anak hilang. Itu kan bukan kejadian sungguh. Tapi tidak ada dalam seluruh kepercayaan apapun yang punya kisah seperti anak hilang. Udah kurang ajar di atas kurang ajar. Pulang daripada makan ampas babi, mendingan gua pulang. Di rumah bapakku banyak makanan katanya. Gak apa-apa deh gua kerja jadi pegawai. Jadi bayangin, itu kan logika. Anak ini pulang, padahal anak loh. Tapi dia pulang, dia mau bangun hubungan kerja. Gua kerja aja deh jadi salah seorang upahan.
Bapaknya bilang gini, bikin pesta, kasih sepatu, kasih cincin. Nggak masuk akal kan? Ya itu dia. Itu satu perumpamaan yang menabrak apapun. Kamu lihat. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Titik, nggak ada satu tindakan lain yang kamu bisa buat. Iman menyenangkan Tuhan. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kamu tidak layak, Tuhan beri. Ini sangat penting. Ajaran apapun yang tidak menekankan kasih karunia sebagai cara menerima apa yang dari Yesus, itu bukan Injil. Itu bukan Injil. Kalau kamu bisa dengan caramu, kamu akan sombong. Pasti. Kamu akan sombong. Pasti. Nah, untuk jemaat Galatia, mereka mulai menerima hal-hal yang lain. Paulus tulis gini, Galatia 1 ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Sudah ada dari dulu. Jadi Paulus sedang kasih satu pernyataan pengertian rohani untuk membagikan Injil Kristus kepada semua orang, kepada dunia yang sedang sekarat. Kabar baik. Dan itu bukan pilihan buat dia. Karena dia ngalamin. Lihat dia tulis gini dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Apa yang membuat pelayanan Paulus penuh kuasa? Karena yang dia beritakan bukan filosofi, bukan yang lain. Cuman Yesus. Dia bilang, aku nggak ada yang lain yang aku ingin ketahui selain Yesus dan salibnya. Coba lihat dia bilang. Loh, dia seorang filosofi. Dia ahlinya. Dia semuanya. Lihat itu. Sekarang saya coba kasih pertanyaan ini buat saudara. Kalau sekarang saya tanya, siapa orang yang paling berdosa di dunia ini menurut kamu? Manusiawi kita, termasuk saya kalau ditanya gitu, saya langsung sibuk mencari serentetan nama-nama yang terkenal dalam kejahatannya. Langsung saya sodori. Siapa yang paling berdosa? Sudah saya pilih 2 nama. Hitler. Dia bunuh 6 juta orang Yahudi. Baru Yahudi. Belum Eropa. Dia bunuh sekitar 5 jutaan. 11 juta lebih. Hitler bunuh orang. Belum. Mao Zedong. 50 juta orang lebih dia bunuh. Karena gak sepaham dengan dia. Kamu akan kasih daftar-daftar lain lah. Dengan itu. Mari saya kasih tahu bagaimana orang yang berjumpa dengan kasih karunia. 1 Timotius 1 ayat 12. Saya bacakan buat saudara. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Siapa? Yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia. Lihat, yang nilai Tuhan, bukan manusia. Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Siapa aku? Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus.
Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Lihat, dia bilang ini, dari antara mereka yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Dia gak kasih catatan orang lain. Tapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin. Bayangin. Di saat saya dan saudara menyadari bahwa kita orang paling berdosa, justru di saat itulah kita menyadari ada belas kasihan bagi kita. Yang paling berdosa menjadi yang dikasihi. Ketika kita merasa kita paling bermoral, paling baik, maka kita mulai memperlakukan orang yang ada di bawah kita dengan cara yang gak baik. Karena kita merasa kita paling baik. Karena semua orang menempatkan dirinya lebih baik daripada orang yang tertuduh. Pasti. Lalu kita merasa berhak untuk memperbaiki dia. Itu kan saudara. Itu. Kita jadi buta terhadap diri kita sendiri. Gak ada orang yang terlalu baik sampai dia gak butuh anugerah Tuhan. Gak ada. Gak ada. Dengan segala emosi saya memperbaiki. Karena saya gak mau. Kita 30 tahun. Saya gak mau kita salah arah. Kamu coba rewind lagi hidup kamu. Berapa puluh tahun kamu jadi Kristen. Kenapa kamu kayak terbengkalai karena semuanya. Karena firmannya tambal sulam semuanya di dalam itu. Kita sudah taruh Tuhan sejajar dengan penjahat-penjahat. Nah, kamu korban dari pengajaran. Saya bilang ini. Kalau kamu gak gini, Tuhan gini. Kalau kamu gak gini, gitu. Tapi kita yang ngomong, kita ngomong atas nama Tuhan. Wow. Bapak yang jahat aja gak beli ular. Itu definan. Kalau anaknya minta ikan. Itu bapak yang jahat. Tuhan bilang. Tapi kenapa kita? Betapa dalam, lebarnya, panjangnya. Kok kamu yang nentuin berapa lebarnya? Kenapa kita yang nentuin berapa dalamnya? Wah itu saya cuma bisa duduk dan wah Tuhan. Kalau Tuhan manusia kita udah dijitak semua nih hamba-hamba Tuhan semua udah. Wah, udah. Ingat saudara, apapun kamu bergaul dengan firman, dengar firman. Waktu kamu taat, cuma satu hal. Karena saya tahu Tuhan saya nggak gini. Saya memilih taat sama dia karena apa yang bikin orang Kristen mula-mula sampai mau mati? Mereka kenal banget Tuhannya. Itu keren banget. Keren banget. Terakhir Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Penting buat saudara catat, buat saudara ingat. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan siapa yang hilang. Apa sih bedanya Pak? Maksudnya apa sih ini? Gitu. Maksudnya gini. Apa yang hilang sih dari saudara dan saya? Apa yang hilang di Taman Eden? Hubungan kita dengan Tuhan. Dia menyelamatkan yang hilang dari kita. Apa yang hilang? Kamu boleh punya rumah, punya semua. Tapi kamu gak punya hubungan dengan Tuhan. Luar biasa gak? Kadang kamu nangis bukan karena susah.
Tapi waktu kamu ngerti, Tuhan kok Tuhan baik banget sih sama saya. Kita bisa nangis sampai cengeng-cengeng, Tuhan baik amat sih. Kita ya, iya. Sebab dunia, orang, keluarga cuma bisa hakimin kamu. Lalu kita pikir Tuhan juga begitu. Kamu bayangin tadi, yang ke depan yang kamu belum buat sudah diampuni. Lihat itu. Ini pengertian ini mempersiapkan kamu menghadapi berita akhir zaman yang nakut-nakutin, bulan berdarah segala macam. Enggak. Tetap Tuhan saya yang pegang kendali. Kamu tahu nggak? Kamu nanti, nih kamu naik, apa yang terjadi? Kamu diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Kamu lihat kejadian dimulai dengan Allah, pada mulanya Allah menciptakan. Wahyu itu dengan langit baru dan bumi baru. Artinya gini, semua penderitaan akan ada, segala macam. Udahlah, kamu bisa habis berapa sesi cuma untuk ngomong penderitaan. Tapi tahu nggak? Kita makhluk bumi. Dari awal diciptakan sebagai makhluk bumi. Dan tahu nggak saudara? Dari awal Tuhan dah ciptakan saudara buat mati. Enggak. Itu dosa yang masuk. Sudah, nah penebusan bawa saudara ke dimensi apa? Kita kembali ke makhluk bumi dengan tubuh yang dimuliakan. Memerintah dengan Yesus. Wow. Kayak dongeng kan? Lah iyalah pikiranmu terbatas. Kamu mau ukur Tuhan. Oke. Nggak usah gitu, contoh gini aja. Surga itu rumahnya Tuhan, berarti surga lebih besar dari Tuhan. Nah itu aja udah cacat. Siapa bisa batasin dia? Kita akan ke sana lihat, tapi kita akan kembali ke bumi, memerintah dengan dia. Karena kita makhluk bumi. Nah kita akan menggenapi yang Adam tidak genapi. Lihat dong, dari awal sampai akhir lihat benang merahnya. Waktu kamu terus dalam khawatiran, kamu menggagalin Injil, kamu sudah mati sebelum mati. Bayangin, dia Alfa dan Omega, awal dan akhir. Terus kamu dan saya, kita di tengah-tengah Alfa dan Omega. Masa Tuhan gagal? Gagal cuman karena kamu berhenti percaya. Jadi taat kita, karena kita percaya, karena kita mengasihi, gak ada yang karena lain. Gak ada yang karena lain.